Jadi Allah tahu katanya adanya kelemahan dari dirimu, diri hamba. Aqallala a'dadaha, maka dia mempersedikit bilangan daripada kewajiban itu. Jadi karena Allah Maha tahu kita lemah, kewajiban yang tadinya banyak dikurangi. Wa alima ihtiyajaka, Allah tahu hajatmu, ila fadlihi, kepada karunia-Nya. Allah tahu akan hajatmu kepada karunia-Nya. Fakataro amdadah, maka dia memperbanyak akan karunia itu. Jadi kewajibannya dikurangi, pahalanya diperbanyak. Karena dia tahu kita lemah. Kita lemah. Ahada min fadlillah, dan ini merupakan bagian daripada karunia Allah Ta'ala. Alladzi awwadahu abdahu, yang telah ia siapkan kepada hambanya. Fataklidu a'dadiha, maka mempersedikit bilangan daripada kewajiban itu. Bi an ja'alal khamsina khamsatan, dengan bahwa Allah menjadikan 50 itu menjadi 5. Oh bayangkan 50 jadi 5 kan berarti di sini kalau di persentase ini berarti sekitar 75% dikurangi 25% yang ada, 25% yang ditinggalkan. Tetapi ada 25% ini adalah bernilai 100%. Bernilai 100%. Karena apa? Dia tahu kita ini lemah, hamba yang dhaif. Kulikal insanu dha'ifan. Qala fahadha min fadlillahi ta'ala, maka ini adalah daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Awwadahu abdahu, yang ia siapkan kepada hambanya. Fataklilu a'dadiha, maka mempersedikit bilangannya. Bi an ja'alal khamsina khamsatan, dengan bahwa dia menjadikan 50 menjadi 5. Wa dzalika takhfifun minhu, dan yang demikianlah merupakan pengurangan dari Allah. Pengurangan dari Allah. 5 lamma alima, manakala ia tahu min wujudi da'fi, daripada ada lemahnya. Wa taqsiri amdadihi, dan memperbanyak amdadiha. Mutawalli Syarawi, seorang mufassir Azhari, itu judulnya kitab itu Isra. Di situ ada, setelah dia narasikan, kemudian dia dialogis. Dia pakai tanya jawab dengan seorang ustadz yang namanya Ahmad. Di situ diberitakan secara panjang lebar tentang masalah Isra Mi'raj itu, termasuk tentang tadi itu, tentang tidak ada reinkarnasi. Buktinya adalah arwah para nabi pada hadir. Sekali pakai roh itu untuk jasad para nabi, ketika jasad para nabi sudah ditinggalkan oleh roh itu sudah dimasukkan dalam Injil. Sehingga dengan demikian berarti dalam hadis Isra ini yang munasabahnya adalah di mana atas saran Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi kita di langit ke-5 disuruh kembali kepada Allah sampai 9 kali. 9 kali. Ini yang oleh orang-orang yang retorik itu mengatakan tidak masuk akal. Logika tidak bisa menerimanya. Padahal dia sudah tahu bahwa logika ini sangat terbatas. Mungkin logikanya mereka tidak bisa menerima, tapi logikanya orang yang logis itu menerimanya. Karena apa? Logikanya di mana? Kalau logikanya berkaitan dengan teologi. Jadi teolog dengan logik ini adalah berkaitan. Kemudian kalau logika ini dia paksakan untuk memahami secara logis, tidak kembali kepada teologi, maka tidak bisa. Seperti halnya ini kan tidak mungkin itu, menurut saya tidak mungkin. Nabi Muhammad ini melakukan perjalanan dalam waktu sangat singkat menempuh alam semesta yang begitu terjal dengan berbagai macam hantaman, atmosfer dan lain sebagainya.
kemudian dia tidak pakai pengaman, tidak pakai pengaman, lalu tembus ke angkasa luar, melintasi berbagai macam geografis yang astrologinya, yaitu astronominya, dan berbagai macam cuaca. Nah ini menurut fisika, menurut sains, kemudian dikaitkan dengan logika, maka dia tidak kembali kepada teologi, tidak kembali kepada tauhid akan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dipaksakan dia untuk memahami dengan logika tidak bisa. Coba bayangkan, langit kelima dari bumi ini kalau dibandingkan perjalanan dari bumi ke langit kelima yang diistilahkan langit oleh sains itu mungkin menempuh perjalanan 5 miliar tahun cahaya, mungkin atau 5 juta miliar tahun cahaya sampai kepada langit yang kelima. Nah, tetapi kalau dibandingkan dari langit kelima ke Maqamul Muqaffah, tempat dibukakan hijab Rasulullah, itu mungkin 5 juta triliun tahun perjalanan sinar kalau perhitungan sainsnya. Tapi kalau teorinya tidak sampai satu kejap, tidak sampai satu kedipan mata. Coba bayangkan seperti Asyid bin Barhiyah diceritakan oleh Al-Quran sendiri bahwa ana atika min qabli ayyartadda tarfuk. Saya yang mendatangkan istana Balqis itu dari Yaman ke Mesir sebelum mata engkau berkedip, ya Rasulullah, sebelum mata berkedip. Jadi keyakinan daripada Asyid bin Barhiyah bukan dia memaksakan logikanya, tapi kudrat Allah. Kalau Allah mau kan apa saja bisa terjadi. Seperti halnya pada waktu beliau itu disuruh oleh orang Quraisy, ayo kalau kau memang betul merah, silakan kamu angkat kakimu yang kanan ini dulu. Angkat kakimu yang kanan. Angkat ya Rasulullah. Sekarang kita terangkan kaki kanan. Angkat kakimu yang kiri. Bisa tak terapung dia sampai berapa meter di bumi? Maka Rasulullah menjawab, ini kan perintah kamu. Sedangkan Isra Mi'raj itu perintah Allah, maunya Allah, bukan mau saya, bukan maunya kamu. Kalau Allah mau, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Itu saja. Akhirnya apa yang mereka harus buktikan dengan logika, maka terpatahkan dia dengan teologi, dipatahkan dia dengan suatu yakin akan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau dilihat 9 kali dia pulang pergi dengan pengurangan 5 sampai tinggal 5, pada saat itulah dikombinasikan dengan firman Allah, innal hasanata bi asyri amsalha. Satu kebagusan paling tidak dibalas dengan 10 kali lipat. Berarti kalau 5 dibalas 10 menjadi 50. Nah, di sini kenapa? Karena Allah itu tahu kita umat Muhammad ini adalah lemah. Kemudian hajat kita terhadap pahala begitu besar, maka dikurangilah dia. Dikurangi nominal daripada kewajibannya, tetapi nominal pahalanya tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Nah, ini mungkin saja bisa kita jadikan sebagai satu pelajaran. Ketika ada orang yang sesungguhnya ditakdirkan berumur 500 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rentang waktu 500 tahun itu dia tidak akan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Permasalahannya dihadapi dalam rentang waktu 400 tahun, sehingga dia cukup 500 tahun. Maka untuk meraih prestasi yang sudah ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia akan raih dia dalam rentang waktu 500 tahun. Tapi karena Allah tahu semakin tua semakin tidak punya tenaga secara fisik, semakin lemah, semakin tua semakin lemah, maka target hidupnya yang 500 tahun itu dikurangi menjadi 100 tahun, tetapi dengan prestasi yang sudah ditentukan 500 tahun. Karena apa? Itulah fadlullah,
karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau ini kita misalnya kalau ini yang kita ingat bahwa diberikan usia pendek oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk bagian daripada hikmahnya adalah sesungguhnya kita kalau diberikan usia lanjut semakin banyak masalah yang bisa kita atasi yang membuat kita tergera dalam hidup ini. Kalau begitu Allah memperpendeknya. Jadi masa hidup kita singkat, tapi kualitas yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kualitasnya seperti yang berumur 1000 tahun. Gimana caranya? Ditakdirkan orang ini dalam rentang waktu umurnya 40 tahun seperti Imam Nawawi misalnya. Seperti Imam Nawawi. Kemudian tapi dalam rentang waktu 40 tahun itu bagikan prestasi yang digapai oleh orang-orang yang berusia ribuan tahun. Dengan apa? Karya Imam Nawawi yang begitu banyak. Tetapi tidak seperti tadi itu. Imam Nawawi merupakan reinkarnasi daripada nabi-nabi terdahulu. Tidak seperti itu. Tapi pola pikir kita tanazul. Turun artinya seperti tadi itu. Sebenarnya Imam Nawawi dia akan memperoleh prestasi yang gemilang itu adalah kalau dia berusia 1000 tahun. Tapi Allah memeras yang 1000 tahun itu menjadi 40. Jadi masa hidupnya hanya 40 tahun, tapi prestasi yang sudah 1000 tahun itu sudah dicapai. Begitu juga manusia yang lainnya yang berprestasi dan Imam Ghazali, Imam Zarkasi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menganut paham reinkarnasi dan karma, tetapi adalah ada taraki dan tanazulnya itu. Tanazulnya seperti tadi, yaitu dia akan berumur 1000 tahun untuk memperoleh prestasi itu, tapi diperas dia menjadi pada waktu dia berumur 40 tahun sudah selesai, dia bisa diraih yang seharusnya diraih dengan 1000 tahun. Nah begitu juga bukti daripada karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Mata talabta iwadan, kapan saja engkau mencari pengganti ala amalin, atas sebuah amal, tulibda, niscaya kau dituntut biwujud sidqi fihi, dengan adanya benar-benar padanya. Tadi artinya kalau engkau sendiri dalam beramal ini mencari imbalan daripada amalmu, maka kamu dituntut untuk melakukan amal itu betul-betul, tidak ada congkeng sedikit-sedikit, tidak ada penggorespon sedikit pun, harusnya betul-betul sempurna sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Wayaqil muribu wujudan salamat, dan cukuplah bagi orang yang ragu-ragu itu adanya keselamatan. Artinya begini, kalau memang kamu sangat ingin untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang kau bayangkan daripada amalmu, kemudian kita dituntut untuk melakukan amal itu dengan sebenar-benarnya, baru mendapatkan apa yang kita inginkan itu, imbalan yang kita inginkan itu. Nah, tetapi kalau kita sadari bahwa keinginan kita ini harus merupakan imbalan daripada sebuah karya keras, karya maksimal, maka kalau begitu ya bagi orang yang ragu-ragu yang penting ada selamat sudah ya. Artinya begini, kita alhamdulillah salat 5 waktu tidak ada yang bolong-bolong, walaupun prestasinya belum seperti prestasi salatnya para nabi, namun kita bisa melakukan. Kemudian salat lainnya ya kita bisa 2 rakaat lah, kemudian tidur lagi, itu sudah mendingan. Salat 2 rakaat, salat lain itu dia memiliki suatu jangkauan yang sangat besar. Bagikan kita salat semalam suntuk, sungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun mungkin salat yang 2 rakaat ini tidak sampai 2 menit. Begitu kita selesai Fatihah langsung ruku, kemudian langsung salam cepat-cepat, sudah masuk, sudah termasuk bagian orang yang selamat. Selamatnya di mana? Yaitu selamatnya dia sudah melakukan apa yang sudah diberitahukan tentang fadilahnya, walaupun tidak mencapai prestasi
seutuhnya seperti yang sudah disiapkan oleh Allah. Taqaddama annal amala li ajli husulil jaza. Telah lewat pembicaraan bahwa amal